Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Publik tanah air dikejutkan dengan rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia. Di tengah kedua negara tersebut masih saling tukar serangan rudal dan artileri berat lainnya. Secara pribadi, saya sangat mengapresiasi misi yang dijalankan pemerintah Republik Indonesia tersebut. Tapi sekaligus jedak-jeduk karena dilaksanakan di tengah berkecamuknya serangan Rusia yang terus dilakukan atas Ukraina dan begitupun sebaliknya. Singkatnya, misi diplomatik ini sangat-sangat berbahaya karena segala sesuatu bisa saja terjadi meskipun dalam kunjungan ini Presiden Joko Widodo dijaga 39 pasukan khusus Indonesia. Akan tetapi, Jokowi bukan satu-satunya pemimpin Indonesia yang mengunjungi lokasi perang. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia kedua, mendiang Soeharto, juga pernah melawat ke medan konflik di Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Balkan. Kisah Soeharto mengunjungi medan perang di Eropa Tenggara itu diabadikan oleh mantan Kapuspen TNI Syafri Samsudin dalam buku Pak Harto, The Untold Stories. Nah, dalam buku itu dijelaskan bahwa Soeharto mengunjungi Bosnia-Herzegovina yang tengah dilanda huru-hara pada tahun 1995. Tahun-tahun tersebut bukan waktu yang ramah bagi wilayah Eropa Tenggara. Kunjungan Soeharto dimulai pada 13 Maret 1995 dengan mendatangi Zagreb, Kroasia. Nah, di negara pecahan Yugoslavia itu, Soeharto bersua dengan Presiden Kroasia Franjo Tuđman dan Perdana Menteri Kroasia. Para rombongan termasuk Menteri Sekretaris Negara saat itu Murdiono dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas terkejut sebab Sarajevo saat itu merupakan wilayah yang sangat berbahaya. Lokasi tersebut sedang dikepung tentara Serbia yang menempatkan penembak runduk atau penembak jitu atau sniper. Saking berbahayanya, Jenderal Bernard Harvier yang mengomandoi pasukan PBB di Bosnia sempat melarang Soeharto mendatangi lokasi itu. Akan tetapi Soeharto nekat, meskipun Harvier mengatakan tak bisa menjamin keselamatan sang presiden. Karena tidak bisa dicegah, Soeharto akhirnya menaikkan kontrak mati yang menyatakan PBB tidak menjamin keselamatan rombongan dari Indonesia. Kisahnya tidak berhenti di situ. Sepanjang kunjungan, sejak pesawat lepas landas, Soeharto juga enggan memakai jaket rompi anti peluru atau Kevlar yang beratnya ditaksir 12 kg. Padahal seluruh anggota rombongan termasuk jurnalis dan juru foto kepresidenan telah mengenakan pengaman sesuai standar. Meskipun misi kunjungan sama-sama mengupayakan perdamaian serta menghentikan perang, namun kunjungan Jokowi ke Kiev pengamanannya sudah agak berbeda. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa, 39 pasukan khusus diturunkan untuk mengawal selama kunjungan Joko Widodo di Kiev. Joko Widodo dengan rombongan terbatas menempuh jalan darat dari Polandia menuju Ukraina dengan menggunakan kereta api yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Ukraina. Bukan sekali ini saja Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan dengan misi diplomatik perdamaian di wilayah yang bergolak. 4 tahun lalu, tepatnya tanggal 29 Januari 2018, Joko Widodo mengunjungi Afghanistan.
sehari sebelum kedatangan rombongan Indonesia, terjadi ledakan di Kabul yang menewaskan lebih dari 100 orang. Bahkan beberapa jam sebelum Jokowi mendarat di Bandara Kabul, terjadi penyerangan di Akademi Militer di Afghanistan yang juga banyak menewaskan. Sama seperti mendiang Presiden Soeharto yang menolak menggunakan rompi anti peluru, Jokowi dalam kunjungan di Afghanistan juga menolak memakai rompi anti peluru yang sudah dipersiapkan. Kita memang tidak dapat memaksakan atau menekan kedua negara, yaitu Ukraina dan Rusia, untuk menghentikan perang. Namun setidaknya Indonesia sudah menjalankan semangat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apalagi saat ini kapasitas Indonesia adalah ketua presidensi G20 di mana Rusia masuk di dalamnya. Kunjungan Joko Widodo ini merupakan komitmen kuat dari Indonesia dalam mendukung perdamaian dan kesejahteraan. Seluruh rakyat Indonesia berdoa semoga upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo membuahkan hasil dan selamat tiba kembali di tanah air. Amin. Saya Heri Sutopo, sampai jumpa.